WNA mau ganti visa atau izin tinggal baru tanpa keluar Indonesia? Bridging visa solusinya. Halo semua, balik lagi sama aku Diva di channel ini. Buat kalian yang pertama kali nonton video aku, welcome. Di sini itu aku dan teman-teman lain sering ngebahas tentang visa, terus izin tinggal, dan administrasi lainnya terkait WNA di Indonesia. Karena kebetulan memang suami aku juga kan suami WNA yang tinggal di Indonesia. Jadi aku ngerasa perlu nih aku nge-share pengalaman aku sama teman-teman sekalian. Jadi buat kalian yang ngerasa topik ini relevan atau berhubungan, bahkan apalagi buat kalian yang lebih berpengalaman dari aku, jangan lupa untuk gabung yuk sama kita semua di sini. Seperti yang bisa kita lihat ya dari judul video ini, aku itu kali ini pengen ngebahas tentang bridging visa dan stay permit atau visa dan izin tinggal peralihan. Sebenarnya guys, istilah ini sempat bikin aku rada bingung gitu sih, karena dari sumber-sumber yang aku lihat mereka tuh pakai istilah atau terms-terms ini secara interchangeable atau sama gitu. Jadi misalkan kayak gini, aku tuh sering lihat penggunaan istilah bridging visa atau izin tinggal peralihan. Jadi bahasa Inggrisnya bridging visa dan bahasa Indonesianya itu izin tinggal peralihan. Sedangkan dari kita nggak dengar kata visa aja, visa itu kan izin masuk ya, bukan izin tinggal. Tapi pemahaman aku kenapa bisa digunakan secara sama kayak gitu, itu karena memang WNA yang mau apply ini guys, itu cuma buat WNA yang memang posisinya sedang ada di Indonesia gitu. Sedangkan kan kalau visa secara umum itu WNA-nya ada di luar Indonesia baru mau masuk Indonesia. Makanya apply visa itu untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk yang bridging ini, WNA-nya memang sudah ada di Indonesia. Nah, tapi supaya lebih jelas aja di video aku ini, aku akan menggunakan istilahnya kayak gini. WNA yang apply bridging visa atau visa peralihan, nanti kalau udah diterima, akan terbit bridging stay permit atau izin tinggal peralihan. Ini supaya kalian gak bingung aja kalau kalian baca di website lain atau di sumber lain, penggunaannya tuh izin tinggal dan visa disamakan. Kita mulai aja ya ke pembahasannya sekarang. Apa sih bridging visa dan bridging stay permit ini? Dari kata bridge itu sendiri bisa kita pahami kalau di sini kan artinya berarti apa? Jembatan. Analoginya ada dua jenis hal berbeda yang perlu dijembatani. Intinya bridging visa ini itu visa yang di-apply buat WNA yang perlu menjembatani dari satu jenis izin tinggal ke izin tinggal lainnya. Misalkan WNA ini pemegang ITAS, tapi udah nggak bisa diperpanjang lagi, sehingga dia pengen apply visa baru katakan. Sama juga misalkan dia pemegang ITAP, tapi udah nggak bisa diperpanjang lagi, maka dia pengen apply visa baru lagi juga. Dan ini semua pengen dilakuin si WNA itu tanpa meninggalkan Indonesia. Ini juga helpful guys buat WNA yang misalkan masuk Indonesia pakai jenis visa kunjungan yang nggak bisa dialih statuskan ke ITAS. Contohnya gini, WNA yang masuk pakai visa on arrival. Kan WNA yang masuk pakai visa on arrival itu izin tinggalnya ITK ya. ITK yang berasal dari VOA itu kan sebenarnya nggak bisa ke depannya itu mau diganti ke jenis yang ITAS. Tahu dari mana? Ini bisa kalian lihat di website imigrasi untuk infonya. Dengan apply bridging visa ini, WNA yang punya VOA tetap nantinya itu bisa ganti ke ITAS kalau mau. Karena ini kan kasarnya bukan langsung dari ITK ke ITAS, tapi ITK terus ke bridging stay permit, baru nanti ke ITAS. Kita bisa lihat di IG Imigrasi Yogyakarta. Dengan begitu, WNA pemegang visa on arrival yang diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh izin tinggal terbatas tanpa harus keluar wilayah Indonesia. Tuh ya, ini jadi applicable buat banyak kasus guys. Sekarang kita bahas lanjut dulu dari sumber-sumber imigrasi terkait definisi secara umum tentang bridging visa dan bridging stay permit ini. Ini dari postingan IG Imigrasi. Izin tinggal yang berfungsi sebagai jembatan antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru. Info ini bisa kita lengkapi juga dari website Imigrasi Jogja. Dengan begitu, WNA pemegang izin tinggal kunjungan yang diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh ITAS tanpa harus keluar wilayah Indonesia. Begitu juga pemegang ITAS dan ITAP yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang dapat memperoleh izin tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia, tutur Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Terus di website Imigrasi Depok, pelaksanaan izin tinggal peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024. Jadi buat kalian yang pengen tahu detailnya bisa baca Permenkumham tersebut. Tapi aku juga akan cover ini di video ini ya. Siapa yang bisa apply untuk bridging visa dan stay permit ini? Di Permenkumham tadi yang disebutin di pasal 94A ayat 1.
Izin tinggal kunjungan bagi orang asing rangka peralihan izin tinggal keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 huruf F dan ayat 4 huruf D diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang asing, penjamin, atau penanggung jawab dari dalam wilayah Indonesia kepada Direktur Jenderal. Jadi untuk nge-apply atau mendaftar bridging visa dan stay permit ini bisa dilakukan oleh WNA-nya sendiri. Bisa juga sama penjaminnya atau penanggung jawab. Tergantung jenis izin tinggal yang sedang dipegang ini apa. Kan sebelum apply buat bridging ini kan ada izin tinggal yang sudah mau habis itu atau yang mau diganti ke bridging ini. Ini izin tinggalnya jenisnya butuh sponsor atau enggak. Terus WNA apa aja yang bisa apply untuk bridging ini? Tadi kan sebelumnya aku udah sempet sebutin ya contoh kasus WNA yang bisa apply buat bridging ini. Ini bisa kita temuin juga di Permenkumham itu di pasal yang sama di ayat 2-nya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan bagi A. Orang asing pemegang ITK yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan. Nih, ini tadi udah aku bahas juga ya. Kalau WNA masuk pakai VOE itu kan izin tinggal mereka ITK. ITK dari VOE ini sebenarnya nggak boleh guys diganti ke ITAS. Tapi dengan apply buat bridging ini, kalau WNA pemegang ITK dari VOE-nya pengen ganti ke ITAS, itu bisa. Tapi harus apply bridging dulu ya. Itu yang A, yang B-nya orang asing pemegang ITAS. Atau C, orang asing pemegang ITA. Jadi yang pertama secara umum, bridging visa dan stay permit ini untuk WNA pemegang ITK yang dari VOE, terus WNA pemegang ITAS, dan juga ITAP yang mau apply visa atau izin tinggal baru tanpa keluar Indonesia. Kapan bisa apply untuk bridging? Ini juga udah diatur di Permenkumham yang sama nomor 11 tahun 2024 di pasal 94A. Ini ada di ayat 4-nya guys. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sebelum izin tinggal yang dimiliki berakhir. Saran aku sih nggak usah pakai mepet-mepet ya, karena sebenarnya memang biasanya administrasi imigrasi itu biasanya prosesnya 3, 4, 5 hari kerja pengalaman aku. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 5, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang telah diajukan dan dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebelum berakhir jangka waktu izin tinggalnya tidak diperhitungkan overstay jika penyelesaiannya melebihi jangka waktu izin tinggalnya. Ini info penting karena ini sering ditanyakan, dikhawatirkan juga guys. Gimana kalau udah apply terus izin tinggal WNA udah mau habis tapi bridgingnya belum diterima, gimana dong? Masih verifikasi, nunggu keluar. Ya ini berdasarkan poin ini tidak apa-apa, tidak dihitung overstay. Terus kan tadi disebut pembayaran dulu ya guys, baru nanti pendaftaran, bridging diproses dan keluar hasilnya. Jadi memang nanti kalian harus melakukan pembayaran dulu, baru menunggu apakah pendaftarannya diterima atau enggak. Sama kayak waktu aku ngurusin visa suami aku, memang kita harus bayar dulu, baru nungguin visanya diterima atau tidak. Nah, berapa biayanya? Ini aku dapat infonya dari Instagram Imigrasi Padang ya. Kalau di situ katanya tarif PNBP bridging visa itu 2 juta rupiah. Tapi kalau kemarin aku coba-coba ngeklik-klik bridging stay permit ya di website imigrasi itu sih 1 juta. Ini aku kasih lihat guys. Jadi nanti coba kalian konfirmasi lagi ke CS Imigrasi. Estimasinya antara 1 sampai 2 juta rupiah ya guys. Kalau buat kalian yang pengen tahu gimana caranya bayar PNBP secara online lewat mobile banking, aku pernah bahas sebelumnya waktu aku bayar visa suami aku. Kalian bisa tonton di situ. Selanjutnya, berapa lama sih proses daftar bridging ini? Ini dibahas di Permenkumham yang sama. Pemberian izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung setelah pembayaran biaya imigrasi diterima. Ini jelas ya guys, jadi 3 hari kerja. Hari kerja ya, jadi kalau Sabtu, Minggu, tanggal merah itu tidak dihitung. Jadi misalkan kamu bayar Selasa, maksimal selesai itu bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu, Jumat bisa jadi baru selesai, baru keluar informasinya diterima atau tidak. Kalau sudah diterima bridgingnya, bridging stay permitnya ini berlaku berapa lama sih? Ini juga diatur di Permenkumham itu, di pasal 86A, ayat 1. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing dalam rangka peralihan izin tinggal keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat 3 huruf F dan ayat 4 huruf D. Diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang. Jadi, berlakunya bridging stay permit itu adalah 2 bulan. Perhatikan tidak bisa diperpanjang. Jadi buat kalian yang mau apply ini udah harus tahu bridging ini abis ini kalian mau apply buat apa gitu. Karena kan
Orang kalau mau apply buat bridging, ya namanya jembatan, ada yang mau dituju kan. Ada info tambahan yang perlu kita tahu juga di postingan IG imigrasi. Masa berlaku izin tinggal peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang sudah berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNA keluar wilayah Indonesia. Gak bisa kayak ITAS-ITAP. Kan biasanya kalau WNA pemegang ITAS-ITAP dan mereka punya IMK, itu kan boleh keluar Indonesia, masuk lagi, oke, selama izin tinggalnya aktif. Tapi dengan bridging stay permit atau izin tinggal peralihan ini, WNA nggak bisa kayak bolak-balik keluar masuk Indonesia. Karena kalau WNA-nya keluar, ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang proses pendaftarannya kayak gimana? Ini aku bahas secara umum dulu prosesnya. Karena ada di Permenkumham itu yang sama, pasal 94B, ayat 1. Pemberian izin tinggal kunjungan dalam rangka peralihan izin tinggal keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 94A dilaksanakan melalui: pertama, penerimaan pengajuan permohonan dulu. Terus verifikasi pembayaran yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kalau udah diverifikasi pembayaran kita oleh imigrasi, akan disetujui dan barulah terbit izin tinggalnya. Terus di ayat 3-nya, izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan secara elektronik kepada orang asing, penjamin atau penanggung jawab. Kayaknya sih ini sama aja kayak waktu pengalaman daftar visa. Karena kalau sudah diterima, itu memang ada email masuk ke suami aku waktu itu WNA-nya. Kalau visanya sudah terbit, sudah diterima. Kalaupun nggak ada email, kalian bisa akses ke akun imigrasi. Waktu kalian daftar bridging ini, kalau misalkan kalian sponsor, berarti kan kalian daftar bridgingnya pakai akun sponsor. Kalau kalian WNA, kalian apply-nya pasti pakai akun e-visa kalian. Nah, kalian login di situ, bisa lihat di bagian stay permit kalian itu statusnya gimana. Biasanya kalau sudah selesai, statusnya itu kan sudah issued ya, sudah terbit gitu. Apa aja persyaratannya? Ini ada di Permenkumham nomor 11, sama kayak tadi, di pasal 94A. Ini persyaratan secara umum seperti ini guys. Melampirkan berikut ya di ayat 3-nya. Pertama, paspor. Yang kedua, izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan. Intinya ini izin tinggal si WNA-nya aja yang mau di bridging. Terus, bukti penjaminan kalau si WNA-nya ini punya penjamin. Terus, keterangan yang memuat maksud dan tujuan pengajuan izin tinggal kunjungan dalam rangka peralihan izin tinggal keimigrasian. Untuk contohnya, aku saranin kalian searching-searching aja. Kalau untuk contoh bukti penjaminan, aku udah pernah bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek. Nah, kita langsung ke cara apply-nya guys. Dari sekian banyak sumber dari imigrasi Entikong yang menurut aku paling jelas, dan jadi aku akan bahas di sini, dan aku juga akan menyertakan screenshot dari mereka juga ya. Oke, pertama-tama kita ngajukan dulu secara online di evisa.imigrasi.go.id. Kita login ke akun e-visanya. Kalau kalian WNA sendiri ya kalian login ke akun e-visa kalian. Kalau kalian WNA yang pakai sponsor, minta si sponsor ini untuk login ke akun sponsornya. Lalu klik My Application, Stay Permit, scroll ke kanan, dan klik tombol Action. Pilih Bridging Stay Permit. Nah, ditanya nih, what will be done with the product? Ini otomatis terpilih Bridging Stay Permit ya. Lalu di bawahnya, How long you will stay? Ini juga otomatis cuma ada satu pilihan, yaitu 60 hari. Karena tadi kita bahas, memang bridging stay permit ini berlaku hanya untuk 60 hari atau 2 bulan. Tidak bisa diperpanjang. Kalau sudah klik detail dan apply, lalu klik apply. Tapi aku nggak bisa contohin langsung ya di sini guys. Karena suami aku kan izin tinggalnya masih berlaku cukup panjang. Dan kita nggak mau bridging. Jadi ini aku pakein contoh dari screenshot dari konten imigrasi Entikong ya. Kalau kalian udah klik apply, nanti kalian akan diarahkan ke page di mana kalian itu diminta untuk upload persyaratan-persyaratannya. Kayak gini nih, diminta upload paspor, izin tinggal, dan lain-lain yang tadi kita udah bahas. Jadi kalian upload saja dokumen-dokumen yang diminta dan isi data diri. Kalau sudah, akan ada kode billing di sini dan kalian bisa bayar, melakukan pembayaran. Kalau sudah bayar, tinggal pantau status aplikasi kamu dan patuhi semua ketentuan yang diberikan. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, kalian bisa tunggu 3 hari kerja untuk proses ini. Kalau nanti sudah oke, izin tinggalnya akan terbit. Oke guys, itu aja pembahasan kita kali ini terkait bridging visa dan stay permit. Semoga insightful buat kita semua. Semoga video ini sedikit banyak bisa membantu ya. See you next time.